udah tekak ya, udah ya. Jakarta Barat diringkus polisi. Saat akan dibawa ke kantor polisi, mereka sempat melakukan perlawanan dan membantah sebagai preman. Saat akan ditangkap, pelaku sempat mencoba melarikan diri sehingga polisi melakukan pengejaran. Lagi-lagi debt collector yang sok-sokan ya ditangkap. Ya lagi-lagi beritanya ada debt collector yang sok jagoan pasti ditangkap gitu ya. Buat para DC lapangan, pinjol ya, Anda ya biasa aja gitu nagihnya gitu kan. Ngasih surat ya udah. Gitu aja sih kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya nggak usah wah gimana gitu kan ya. Pasti ya kan ketika viral Anda itu yang ditangkap gitu loh. Ya kan. Bekerjalah sesuai SOP saja. SOP ya di dalam perusahaan Anda itu tidak ada yang namanya marah-marah, bentak-bentak, ya kekerasan fisik dan lain-lain, nggak ada. Sok Anda lihat ya, job desk Anda menagih, ya kan, menanyakan kenapa belum bayar atau menanyakan kapan janji bayar, ada nggak di situnya memaki, menghina, ya melakukan kekerasan, poin-poinnya tidak ada. Ya makanya kalau debt collector yang melakukan kekerasan pasti ditangkap. Karena apa? Karena tidak ada job desk-nya guys di situ. Ya tidak diperbolehkan di Indonesia ini. Jadi buat para DC ya, DC lapangan pinjol dan DCWA terutama ya DCWA, gak usah lah Anda itu melakukan kekerasan verbal atau kekerasan fisik. Oke. Nah, sekarang gini guys ya. Apakah Anda tahu kenapa sebuah pinjol itu nagihnya ya seperti yang kita tahu itu kekerasan verbal gitu ya? Satu jawabannya guys, ya hanya ada satu jawabannya. Karena pinjol ini mudah bangkrut. Ya, pinjol ini gampang bangkrut guys. Kalau nagihnya tidak semena-mena, tidak kasar, waduh, ya udah tamat itu riwayatnya pinjol itu. Ya, kita ini ya di Indonesia ada 270 juta orang. Oke. Gal buyers itu masih sedikit guys ya, walaupun saya subscribernya ada 100 sekian, youtuber lain subscribernya udah 500.000 ya guys ya. Indonesia itu ada 270 juta orang ya kan. Misalkan ada 100 juta orang yang minjol, lalu gal buyersnya hanya 100.000, 200.000, itu ya yang bayarnya masih puluhan juta. Ya kan, makanya kenapa pinjol itu masih ada sampai sekarang gitu ya. Karena masih ada yang bayar guys, masih banyak yang bayar. Kenapa masih banyak yang bayar? Karena ketakutan, bukan karena gimana-gimana. Semua orang yang pakai pinjol itu pusing. Ya, Anda ingat Anda pernah pusing karena pinjol? Pasti semua orang yang masih mempertahankan pinjolnya itu pusing. Jadi andai saja ya kan semua orang ini galbay, pinjol itu pastinya langsung bangkrut. Nah tapi ya kan, daripada kita ini galbay semuanya, ya kan, saya punya usulan begini, kenapa enggak OJK atau pemerintah menutup saja semua pinjolnya? Ya, jadi ya sudah gitu, tidak ada pinjol lagi, daripada pusing-pusing ya galbay dulu, demo dulu dan lain-lain gitu. Ya sudah tutup saja pinjolnya, toh nggak ada manfaatnya. Ya kan, setuju nggak Anda? Dari Metro TV, ya judulnya OJK terus berupaya mitigasi dampak buruk pinjol. Di sini apa nih? Ya kita zoom dulu. OJK marak pinjol ilegal, masalah pinjol kompleks. Kompleks gitu ya. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Periksa OJK, mereka hanya di belakang meja tanpa tahu keadaan di lapangan. Pinjol legal dan ilegal sama saja. Kenyataannya di lapangan aturan OJK tetap diabaikan oleh pinjol legal, sekalipun bagi penagih nasabah yang gagal bayar berbagai cara dilakukan. Ngeri. Please OJK jangan tutup mata, bubarkan pinjol karena sangat meresahkan masyarakat. Teroran dari DC pinjol tidak mematuhi peraturan SOP OJK yang berlaku. Bubarkan pinjol beres. Ngapain OJK terus membuka operasi pinjol? Bertele-tele, bubarkan pinjol. Nggak ada jalan lain, hancurkan, hapus pinjol di Indonesia. Mempekerjakan DC kayak preman. Nggak bakalan berhenti kalau OJK dipecat, dihapus pinjol di negeri ini. Sudah banyak yang bunuh diri. OJK dan pinjol di Indonesia satu paket. Tutup, blokir atau pinjol. Ini komentarnya sama komentarnya di channel Raja Galbay. Padahal ini adalah komentar di Metro TV. Yang artinya apa? Yang artinya adalah masyarakat Indonesia sepakat untuk menutup pinjol yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak membutuhkan pinjaman online sama sekali. Ya, kalau ada yang menyanggah bahwa ya sudah jangan dipakai, tentunya tidak bisa.
Kenapa? Ya karena jika barang itu tersedia maka selalu ada konsumennya. Satu-satunya jalan adalah dengan menghilangkan barang tersebut atau menghilangkan pinjol-pinjol tersebut. Ya, Bapak yang di OJK, pejabat yang di OJK, segera hapus pinjol-pinjol yang ada di Indonesia karena sudah tidak ada lagi manfaatnya. Gitu ya. Kami pun sangat-sangat ikhlas, setuju dari semua kalangan, mau kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas, kalangan atas itu setuju kalau pinjol itu dihapus. Ya, jika ada survei yang dilakukan tentang setuju atau tidak pinjol ini dihapus, maka saya yakin maka 100% akan setuju semua pinjol itu dihapuskan. Pak pejabat ya, para pejabat-pejabat OJK ini mendengarkan. Oke, dan tegas menutup pinjol-pinjol ini. Ya, dan bisa kita lihat di sini tidak ada komentar-komentar negatif. Gitu ya. Semua setuju bahwa pinjol ini dihapuskan. Yang artinya apa? Yang artinya kita tidak sendirian. Oke, kita galbay bersama-sama. Rakyat Indonesia galbay bersama-sama, kompak. Jangan ada lagi yang takut, cemas, panik karena pinjol. Karena semua orang pun sama, semua orang pun galbay. Ya. Bagi Anda yang belum galbay, masih terus panteng-pantengin channel saya, ya kan, nunggu apa lagi? Jangan tunggu hancur dulu baru udahan. Waduh, ya, masih mending udahan saja daripada nantinya hancur. Oke, seperti itu ya, tetap semangat gitu ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah pinjol ganti nama jadi pindar. Gitu kan ya, jadi kok bisa gitu ya, yang tadinya pinjol sekarangnya pindar, nama aplikasinya masih sama, jasanya masih sama, minjemin uang, nagihnya masih sama, kekerasan, DC-nya masih beringas, masih suka sebar data anonim, masih suka menekan nasabahnya, menakut-nakuti para nasabah-nasabahnya, kok bisa-bisanya diganti namanya gitu ya. Buat apa? Bedanya di mana? Ya kan? Sekarang bedanya di mana gitu loh. Mengintimidasinya masih sama, bunganya masih sama, pinjamannya masih sama. Ya, masukin KTP-nya masih mangap-mangap, tengok kanan, tengok kiri. Bedanya di mana pinjol dan pindar itu? Saya tidak mampu berkata-kata apapun tentang pinjol diganti pindar ini karena memang terlalu aneh. Gitu ya. Terlalu unnecessary. Ya, itu bahasa Inggrisnya, terlalu tidak terlalu penting, ya kan, sampai nggak bisa mikir gitu loh, ya kan, semuanya masih sama tapi namanya diganti, pinjol dan pindar, buat apa gitu loh ya. Di sini ada keterangan seperti ini, pinjol jadi pindar, OJK permudah masyarakat kenali yang berizin. Ya gampang, pinjol ilegal itu dana petir, dana setan, dana gondorwo, dana geledek, ya kan. Kalau pinjol legal, kredit pintar, kredivo, aku laku, uang mi, kredinesia. Ya sangat mudah sekali. Terus juga gampang, WA aja OJK-nya. Ini nggak ilegal apa legal kamu tuh? Ya kan, jawab gitu kan, hubungi petugas yang OJK itu. Lalu di sini ingin citra lebih positif, pinjol ganti nama jadi pindar. Kalau penagihannya masih sama, itu tidak akan positif. Ya, penagihannya, bunganya, dendanya gitu kan, atau ya perilakunya itu kalau masih sama nggak akan bisa positif. Semua orang itu nggak ada yang peduli dengan perubahan nama pinjol menjadi pindar itu, ya tidak ada yang peduli. Jadi solusinya gimana? Solusinya ditutup pinjolnya, ya kan, bukan diganti nama. Contohnya seperti ini ya, saya jelaskan satu saja ya. Ini adalah WA-nya OJK. Di sini saya tanya. Ya, saya kan nanya nih, Arta Niaga ini lagi banyak ditanya oleh viewers Raja Galbay gitu ya. Arta Niaga ini ilegal apa legal gitu kan. Saya tanya deh ke OJK gitu kan. Nah, di sini, baik Bapak Rendra sesuai dengan kewenangan dan tugasnya, OJK mengawasi lembaga jasa keuangan LJK di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana bla 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 bla. Nah, di sini nih, kita skip saja yang ininya, kita langsung ke intinya gini ya. Kegiatan usaha atau bisnis Arta Niaga, koperasi simpan pinjam Arta Niaga bukan merupakan fintech peer-to-peer lending yang berizin kegiatan usahanya di OJK. Dengan demikian tidak menjadi kewenangan OJK dalam hal pengaturan, pengawasan, dan penindakannya. Jadi ilegal. Ya, ini tuh ya Arta Niaga. Bagi yang tanya-tanya Arta Niaga, ya ini ilegal. Oke? Nah, kan seperti ini kan gampang nih, ya kan?
untuk mengenali pinjol legal atau pinjol ilegal. Ya, ngapain diubah-ubah namanya? Kecuali DC lapangan dihapuskan, DC pinjol dihapuskan, tidak ada lagi, baru boleh ganti namanya Pindar ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.